Besar di sini. Nah, di video ini saya akan bahas mengenai dua kategori dari Ken Bunsoku no Haki. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw! Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Sudah pastikan sebelum kalian komen atau apapun, kalian menonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Dan buat kalian juga yang ingin join membership channel Devil Nomi, dimana kalian akan mendapatkan badges dan stiker yang keren-keren ini. Kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Oke, kali ini kita akan bahas kembali nih mengenai Haki. Ya benar, Haki kesukaan kita semua yang selalu dijadikan hal yang paling dewa di serial One Piece inilah. Bahkan melebihi ciri khas dari One Piece ini sendiri, yaitu dengan buah iblisnya. Karena dianggap Haki dan buah iblis ini adalah hal yang sangat berlawanan sekali. Walaupun sebenarnya di antara kedua ini mereka hanyalah tools saja, ibarat pedang dan tameng. Jadi keduanya sangat berguna dan tidaklah harus segalanya ada di Haki doang. Tapi oke lah, kita akan langsung saja membahas mengenai Haki, dan utamanya di video ini kita akan membahas mengenai Ken Bunsoku no Haki atau Color of Observation, ya COA. Ya, setelah saya coba riset kembali lah mengenai perbedaan-perbedaan dari Ken Bunsoku dan berbagai halnya, saya baca ulang lah kata-kata relik lah sama menemukan pola yang cukup mirip nih yang akan kita bahas lengkap di video ini. Jadi untuk Ken Bunsoku Haki pertama sendiri pertama kali diperlihatkan di arc dari Skypiea. Lebih tepatnya di sana namanya adalah mantra. Tapi dulu kita masih belum tahu lah ya, itu adalah Haki dan sejenisnya, dimana akhirnya dijelaskan itu Haki saat Luffy melawan saudari dari Boa Hancock, yaitu Thunder Sonia. Yang akhirnya Relik pun menjelaskan dengan sangat baik saat latihan bersama Luffy, dimana dari awal perkenalannya itu sampai sekarang ada beberapa hal yang berbeda dan tidak sama yang akan kita bahas juga nih di video ini. Nah, yang akan saya sampaikan di video ini fokusnya adalah Ken Bunsoku Haki, terutama di mode yang sudah advance-nya atau advance dari Ken Bunsoku no Haki, yang akan saya pecah menjadi dua kategori yang ada nih. Jadi di sini kita bahasnya adalah advance dari Ken Bunsoku no Haki yang bukan Ken Bunsoku biasa lah. Walaupun dari kategori yang saya buat di sini kalian seharusnya sudah mengerti lah untuk dasarnya bentukannya seperti apa. Jadi kategori yang akan dibedakan di sini adalah yang pertama yaitu mantra. Ini bukan diambil dari Skypiea murni, yang notabene ini hanyalah sebutan saja. Dan satu lagi adalah foresight atau penglihatan masa depan. Tapi apa kesamaan dari kedua kategori yang tadi saya katakan? Nah, Ken Bunsoku Haki dapat dideskripsikan melalui dua kata, yaitu sebagai situational awareness atau kesadaran situasi dengan sangat baik. Dengan kata lain, itu juga dapat dibilang sebagai sebuah persepsi dari elemen di lingkungan yang berhubungan dengan ruang dan waktu. Apa maksud dari setiapnya dan proyeksi dari statusnya atau kondisi untuk masa depannya. Nah, perbedaan dari dua kategori yang tadi saya katakan adalah esensi dari kalimat yang barusan, ruang dan waktu. Untuk memudahkan, mungkin coba bayangkanlah mantra sebagai kategori pertama yang tadi, itu sebagai sesuatu yang memiliki panjang dan lebar. Tapi untuk penglihatan masa depan atau foresight, dia memiliki tinggi. Jadi jelas lah ya, mereka semua sebenarnya saling mengisi, tapi penggunaannya yang berbeda. Ibarat sebuah luas dengan panjang kali lebar dan dengan foresight menjadi volume dengan tingginya. Nah, pertama kita akan bahas dulu mengenai mantra yang barusan. Dan ini akan berhubungan dengan ruang yang bisa kita katakan sebagai luas yang tadi jika kita hubungkan dengan matematika lah. Jika luas sudah jelas lah ya, panjang kali lebar, dan pertanyaannya adalah seberapa banyak atau seberapa jauh yang berarti terdapat range atau radius cakupan wilayah. Biasanya cakupan dari Ken Bunsoku no Haki tidaklah terlalu besar, dimana normalnya ya mungkin hanya sebesar gedung kecil saja. Tapi kita pernah melihat area cakupan yang lebih besar dari biasanya untuk pengguna Ken Bunsoku no Haki ini. Contohlah Koby di Marineford yang dia bisa merasakan suara semua orang yang hilang di area yang cukup luas.
Karena di Marineford yang dia katakan seperti itu. Lalu juga Aisyah, bocah dari Skypiea yang bisa merasakan suara di seluruh area Upper World, satu pulau yang dapat kita bilang sangat besar. Gak mungkin kan Oda lupa dengan hal semacam itu dan membuatnya menjadi plot hole. Karena akhirnya hal itu juga diulang kembali oleh Rayleigh yang jelas sekali satu pulau di Rusukaina. Dia bilang ada 400 monster lebih yang ada di sana dengan sangat clear dan jelas sekali. Yang berarti di sini Rayleigh pun dia bisa mendengar suara dalam tanda kutip di pulau tersebut. Tapi Rayleigh ya dia jelas beda kelas lah ya. Dan contoh untuk yang lampau juga adalah Van Augur, sang penembak jitu dari bajak laut Kurohige. Ia bisa menembak dari jarak yang luar biasa jauh yang bahkan sebelum pulau pun dapat terlihat. Makanya Nami dan Usopp bilang itu sesuatu yang sangat mustahil. Bahkan Usopp saja yang seorang penembak jitu berkata seperti itu, menembak dari jarak yang bahkan pulau saja belum terlihat oleh mata. Tapi dari kata-kata Augur jelas itu adalah sesuatu yang dia lakukan dengan sadar. Karena dia bilang 3 burung dan satunya tidak mati secara langsung. Yang kita lihat juga burung tersebut dipegang oleh Chopper masih bergetar. Jadi ini pasti termasuk ke dalam Kenbun Soku no Haki yang bisa memiliki kesadaran situasi dari radius yang luar biasa. Yang akhirnya kita pun lihat juga nih bagaimana Usopp bisa melihat Luffy, Torao, dan Sugar dibentukan Kenbun Soku no Haki-nya. Nah jadi dari beberapa contoh yang tadi saya katakan di kategori mantra ini, dia Kenbun Soku Haki-nya lebih terfokus ke arah cakupan atau sekali lagi situational awareness untuk peningkatan areanya yang secara luas atau real time lah ketika dia taunya. Sama seperti Koby yang bisa merasakan suara di Marineford, tapi dia tidak menyadari jika Akainu akan menyerangnya. Karena Koby ini terfokus ke suara-suara yang terjadi secara real time atau secara langsung. Nah, kategori selanjutnya adalah foresight atau penglihatan masa depan. Jika tadi adalah ruang, maka kali ini adalah waktu. Jika tadi hanya panjangan lebar jadi area, kali ini adalah seberapa jauh penglihatan tersebut. User dengan level ini bisa melihat spacik penglihatan yang akan terjadi di masa depan. Contoh jelas hasil penglihatan masa depannya yang terlihat di manga yaitu ketika puding terjatuh. Ingat di manga ya, kalau di anime jelas lah ya. Karena pasti menggambarkannya mereka dengan animasi yang seperti itu. Tapi di manga penglihatan masa depan ini hanya digambarkan beberapa kali saja. Dimana salah satunya adalah seperti puding ini yang jatuh dan dilihat oleh Katakuri. Sama halnya juga ketika Luffy yang melihat masa depan saat Katakuri menyerang. Tapi di pendapat saya seberapa jauh waktu yang bisa dilihat oleh Luffy ini jelas belum sampai sejauh Katakuri yang jika kita lihat dia bisa memprediksi jauh berapa detik di contoh puding tadi. Intinya levelnya atau mungkin area yang ditarik dari waktunya lebih jauh lagi dibandingkan oleh Luffy tadi. Nah sebenarnya saya punya beberapa teori terkait beberapa spekulasi yang ada dari Kenbun Soku no Haki ini. Jadi pastikan kalian dengar sampai beres ya. Pertama, kita juga tahu terdapat seorang yang lain yang bisa melakukan penglihatan ini jauh sekali bertahun-tahun sebelum sesuatu benar-benar terjadi. Ya benar yang dilakukan oleh Madame Charlie. Dan penglihatannya itu sangat akurat dan jelas sekali. Awalnya kita hanya berpikir, oh itu hanyalah peramal saja dan kemampuan kebetulan milik Charlie sang fishman dan plot yang dibuat oleh Oda. Tapi ternyata kemampuan itu sudah dimiliki oleh Charlie dari usia yang sangat dini sekali, yaitu di usia 3 tahun. Dan penglihatannya pun sudah sejauh itu yang terkonfirmasi di SBS itu bagian dari Kenbun Soku no Haki. Ini sangat mirip sekali dengan Aisyah yang dari lahir sudah bisa mendengar suara yang sangat jauh. Tapi lagi-lagi Aisyah ini kategorinya berbeda ya, dia masuk ke kategori mantra yang tadi saya katakan dan Charlie masuk ke kategori foresight. Intinya keduanya dapat bangkit dari lahir seperti sesuatu yang sudah sangat unik. Dan terakhir seseorang yang menjadi favorit kita semua di serial One Piece ini dan selalu dikatakan sebagai master haki, yaitu Akagami no Cheki. Fakta, Shanks bisa menggunakan haki dengan sangat baik ke tingkat advance dari semua jenis haki yang ada, dan jika dia bisa mempunyai penglihatan masa depan yang hebat pun mungkin bukan hal aneh lah ya bagi kita para teoris dan kalian para pembaca.
Mungkin banyak yang akan berkata, jika Shanks hanyalah kuat di Hausoku no Haki saja, ya saya pun sangat setuju. Tapi menurut saya, Ken Bunsoku dari Shanks inilah yang lebih mengerikan. Shanks mungkin tidak banyak muncul di cerita ini, tapi setiap kali dia muncul, dia datang di momen-momen yang luar biasa penting ke perubahan cerita di One Piece. Mulai dari kata-kata ke Shirohige untuk menghentikan es lah, yang kita pun tahulah dampaknya seperti apa. Lalu dia juga yang datang ke Marineford dan yang terbaru ke Reverie. Nah, buat kalian yang bingung kenapa Shanks datang ke Marineford, kalian bisa lihat ini dulu nih. この戦争を終わらせに来た。シャンクス見参頂上戦争ついに終結。これ以上を欲しても被害は無益に拡大する一方だ。まだ暴れ足りない奴がいるのなら来い、俺たちが相手をしてやる。 Nah, yang bahkan kata-kata Shanks melalui Kobe yang menjadi judul chapter juga, yaitu A Moment of Courage, atau satu detik keberanian yang berhasil mengubah dunia dengan sangat drastis. Dari mana coba Shanks bisa tahu akan hal itu jika dia tidak melihat ke masa depan? Maka mungkin pertanyaan selanjutnya adalah, manakah kategori yang lebih baik? Sejujurnya tidak bisalah dibandingkan karena tipenya sangat berbeda. Seperti kategori yang bisa melihat masa depan tapi tidak memiliki jangkauan Ken Bunsoku no Haki yang sangat luas sekali. Dan pertanyaan yang lain juga adalah, apakah bisa seseorang menguasai kedua hal tersebut? Lagi-lagi sejujurnya tentu saja itu hal yang sangat bisa. Dimana contohnya mungkin adalah Rayleigh. Seperti yang saya bilang, dia punya area Ken Bunsoku yang luar biasa luas, 10 lebih lah. Mungkin 2 kali dia menunjukkannya, saat di Rusukaina dan saat dia tahu Luffy sudah sampai di Sabaody Archipelago. Serta dia juga yang berkata kepada Luffy terkait orang yang bisa melihat sedikit ke masa depan. Yang cukup mencurigakan juga nih jika dia bisa melakukan hal itu juga. Tapi yang perlu diingat adalah kata-kata Rayleigh yang ini, bahwa orang bisa menguasai banyak hal, tapi kita harus fokus memutuskan mana yang akan lebih kita fokuskan. Apakah mantra atau foresight? Apakah Ken Bunsoku no Haki atau Busosoku no Haki? Karena semakin ahli di satu bidang itu akan menjadi lebih jelas daripada bisa semua tapi tidak begitu ahli kan? Toh emang kehidupan nyata di dunia juga seperti itu. Nah, jadi kira-kira gimana nih menurut kalian terkait Ken Bunsoku no Haki? Kira-kira next bahas Haki apa lagi ya? Nah, ini nih buat lanjutan dari video Shanks yang tadi, anjay. Nah, telah dibuka nih pre-order eksklusif. Jadi jika kalian menggunakan desain ini, hanya ada 100 piece saja yang tersebar. Dan kalian akan menjadi bagian satu dari 100 orang yang make desain yang sangat eksklusif ini. Selain kaosnya, kalian juga akan mendapatkan bundle lain seperti bookmark atau pembatas buku, stiker, dan juga box yang sangat keren ini yang berbentuk poneglyph. Buat yang udah nonton video spoiler, pasti udah lihat lah ya untuk iklan Franky seperti apa. Jadi buat yang mau beli paket langsung untuk 2 kaos bersama-sama, tentu saja kalian akan mendapatkan potongan 40.000. Wih buruan sebelum slot 100 orang habis, dan pre-order ini akan ditutup di 5 Desember nanti. Nah, jika kalian yang pingin, kalian bisa langsung klik link di deskripsi di bawah ya. Nah, jadi itulah untuk video kali ini. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ke teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.